Penulisan sejarah atau historiografi. Ada yang sudah tahu penulisan sejarah atau historiografi itu apa? Belum. Apa? Kalau makan waktu istirahat tadi ya saja. Hari ini pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penulisan sejarah atau historiografi. Apa itu buat Dibuka bukunya, catatan. Sudah semua? Oke. Kita mulai ya. Sebelum dimulai, ada yang ingin ditanya-tanyakan dulu soal pembelajaran hari ini atau apa? Nggak ada. ada Kita mulai ya. Penulisan sejarah historiografi. Historiografi dan rumusnya. Dari kalian ada yang sudah mengerti materi ini? Atau tadi malam ada yang sudah belajar? Belum? Berarti belum belajar, belum mengetahui? Belum ya? Historiografi. Minta tolong Rega untuk dibacakan. Historiografi. Historiografi suatu penelitian yang menggunakan penelitian sejarah atau metode. Dalam penelitian tersebut terdapat masalah yang harus diselesaikan. Ya, betul. Jadi historiografi atau penelitian sejarah itu biasanya menggunakan sebuah metode. Nah, metode penelitian sejarah ini nantinya memiliki beberapa tahapan-tahapan yang biasanya harus dilakukan oleh seorang peneliti sejarah. Dan hal ini benar-benar harus sangat diperhatikan. Dari pemaparan yang sudah ada di depan, adakah yang ingin ditanyakan dari kalian? Historiografi secara bisa Kalau itu merupakan sebuah bagian atau kelompok dari contoh historiografi dan nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ya. Nah, ini merupakan fungsi historiografi. Yang pertama, fungsi pragmatis. Di LKS ada kan fungsi pragmatis? Siapa yang mau membacakan pengertian fungsi pragmatis? Ya, kamu ya? fungsi pragmatis ini memiliki kaitan dengan upaya melegitimasi suatu kekuasaan dengan tujuan agar terlihat kuat dan beridol. Ya, biasanya fungsi pragmatis ini menuliskan soal kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Raja, kemudian disusul oleh Perdana Menteri, Presiden, dan lain-lain. Ya, jenderal juga bisa. Fungsi genetis, siapa yang mau membacakan fungsi genetis? Ya, kamu. Fungsi genetis adalah fungsi untuk mengungkapkan tentang bagaimana asal usul yang berasal dari sebuah peristiwa. Fungsi genetis terjadi pada sejumlah penulisan sejarah, seperti sejarah Melayu yang dibabat karena teori serta informasi budaya. Nah, ya. Fungsi genetis ini biasanya juga dikaitkan dengan historiografi tradisional yang ditanyakan oleh teman kamu tadi. Contohnya seperti babat, bersikap tradisional. Kalau untuk fungsi didaktis, siapa yang mau membacakan? Ya, kamu. Fungsi didaktis adalah fungsi yang mendidik, artinya dalam berbagai karya sejarah banyak memuat hikmah, pelajaran, dan suri teladan yang penting bagi para pembacanya. Ya, jadi sebuah penulisan sejarah itu harus memiliki manfaat bagi pembaca. Sejarawan
sebuah peristiwa sejarah, biasanya harus mengetahui dulu tuh manfaat penelitiannya itu digunakan untuk apa sih di masa depan, dan kegunaan bagi manusia itu untuk apa sih. Biasanya hal ini juga sangat bersifat darurat. Paham? Bersifat darurat. Nah, ini merupakan contoh fungsi historiografi. Yang pertama ini, fungsi yang kedua tadi apa? Genetis. Kalau yang ini babat. Yang pertama perbedaannya ada di sejarahnya. Ada lagi? Asal usulnya. Ada lagi? Tulisannya. Nah, ini merupakan prinsip historiografi. Ada yang mau membacakan prinsip yang pertama? Ya. Prinsip historiografi. Prinsip historiografi yaitu sebagai berikut: 1. Perlu adanya seleksi terhadap peristiwa sejarah. 2. Satu aja. Ya, perlu adanya seleksi terhadap peristiwa sejarah. Ada yang tahu maksudnya? Ada yang tahu maksudnya? Ada yang tahu nggak? Ya, kamu. Perlu penelitian lagi. Ada lagi? Ada lagi? Gak ada. Perlu adanya seleksi terhadap peristiwa sejarah. Ini dapat dicontohkan dengan sejarawan itu ingin meneliti apa dalam sebuah penelitian sejarah. Kalau sejarawan itu ingin meneliti tentang sejarah sosial, berarti dia harus benar-benar menyeleksi peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Misalkan saja sejarawan itu ingin meneliti di daerah Jember, berarti hanya sejarah sosialnya atau politik juga? Sosialnya. Yang kedua, siapa yang mau menjawab? Mau membacakan? Yang menjawab? Ya, topik. 2. Kejadian diceritakan secara kronologis dari awal sampai akhir. Ya. Kejadian diceritakan secara kronologis dari awal sampai akhir. Ada yang tahu maksudnya? Yang lain selain Daria? Diceritakan secara lengkap. Ada lagi? Urut. Ya. Kronologis. Urut. Selanjutnya ada lagi? Yang nomor 2. Diceritakan secara detail dari awal sampai akhir. Ya, memang begitu. Jadi sejarawan itu biasanya mengurutkan terlebih dahulu peristiwa-peristiwanya. Kalaupun itu yang ditulis tentang sejarah sosial, di dalamnya itu juga harus ada urutan peristiwa. Biasanya dimulai dari tahun. Kalau kalian mau menulis tahunnya dimulai dari tahun 2003, berarti awalnya 2003 kan? Ya. Nomor 3, bersifat deskriptif analitis. Ada yang tahu deskriptif analitis itu apa? Deskriptif analitis berarti sejarawan itu ingin menjawab sesuatu. Menjawab sesuatu dari sebuah peristiwa, dari sebuah kerasa apa? Kerasa apanya? Penasarannya. Kan bertanya-tanya dalam dirinya kan? Ya. Berarti prinsip historiografi yang ketiga artinya penasaran. Ada lagi? Ingin menjawab agar yang ingin
ada penentuan fakta kausal. Fakta kausal itu apa? Maksudnya? Ya. Berarti kalau ada sebab pasti ada akibat. Kalau misalkan nih sebab terjadinya perang itu biasanya konflik, akibatnya kerugian. Ya, kayak begitu kan? Ya. Nomor 5, bila bersikap deskriptif maka perlu proses pengurutan peristiwa. Ada yang tahu ini maksudnya gimana? Ada yang tahu? Maksudnya gimana? Ini kembali ke nomor 2. Diurutkan dari awal sampai akhir. Jadi ini merupakan prinsip yang harus benar-benar dipelajari oleh seorang sejarawan. Kalau misalkan mau menulis sejarah tidak tahu prinsip historiografi, maka seorang sejarawan tersebut tidak akan pernah bisa menulis sejarah. Ya. Nah, tujuan historiografi memberikan pendidikan nasionalisme. Kita sebagai seorang penerus bangsa harus tahu yang namanya sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Tadi kan di awal sudah dijelaskan kalau sejarah itu harus memiliki sebuah manfaat kan di kehidupan. Ya, berarti itu merupakan sebuah tujuan memberikan pendidikan nasionalisme kepada kita untuk terus menghargai jasa-jasa para pahlawan, jasa-jasa seseorang yang pernah menuliskan sejarah di masa lalu. Yang kedua, petunjuk jati diri bangsa. Setiap bangsa, setiap masyarakat, setiap ras, setiap suku yang ada di dunia ini pasti memiliki sebuah jati diri. Nah, itu dituliskan dalam sebuah tulisan. Dan ini masuk ke dalam tujuan historiografi. Yang ketiga, sebagai apologi atau kepentingan pendidikan. Ada yang tahu nomor 3 ini apa? Nomor 3? Mungkin Kesha tahu? Nomor 3? Tidak tahu. Yang lain? Tidak tahu juga. Ini merupakan masuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti, biasanya seorang mahasiswa atau mahasiswi. Kalian juga bisa melakukannya karena kalian biasanya kalau meneliti pasti untuk kepentingan sekolah atau pendidikan. Memberikan pembuktian. Ada yang tahu memberikan pembuktian ini bagaimana? Ya, pasti ada bukti. Pasti ada bukti. Ada yang tahu? Buktian. Biasanya kalau pembuktian itu berhubungan sama apa sih? Salah. Usaha. Apa lagi? Hah? Apa? Kejujuran. Apa lagi? Ada lagi? Pembuktian ini biasanya seorang sejarawan itu akan memberikan sebuah bukti nyata, kejujuran, fakta yang terjadi di masa lampau. Nah, yang keempat, koreksi atau pembelaan peranan sendiri atau golongan. Ada yang tahu maksudnya? Nah, ini koreksi. Biasanya seorang penulis sejarah atau peneliti sejarah juga bisa melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan kecil akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, akibat yang sangat besar. Paham? Jadi biasanya ini akan
sejarah yang dituliskan. Biasanya yang melakukan sejarawan lain, dan dia akan menambahkan bukti-bukti dan fakta-fakta baru kepada dirinya sendiri ataupun beberapa golongan. Nah, ini tadi yang tanya historiografi tradisional. Apa sih historiografi tradisional? Penulisan sejarah pada masa kerajaan kuno. Ya. Jadi biasanya historiografi tradisional ini ditulis pada saat masa kerajaan ya, masa kerajaan dan masih bersifat tradisional. Kalau yang kolonial biasanya yang menulis itu bangsa asing. Sumbernya pun tidak ada. Tidak ada kaitannya dengan sumber-sumber tradisional seperti babat, serat. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Kayak perang Belanda itu. Dicatat ya. Ya. Nah, historiografi tradisional tadi membahas tentang apa? Bahasanya tentang kerajaan kuno. Setelah itu, apa lagi? Ada yang tahu? Perang. Perang apa? Perang suku. Perang suku. Perang suku. Ya, itu biasanya hubungannya dengan kerajaan. Ada lagi? Ada lagi? Yang mau menambahkan? Terjalin unsur sastra. Terjalin? Unsur sastra. Terjalin unsur sastra. Kalau yang kolonial? Yang didirikan oleh orang asing. Orang asingnya siapa? Bangsa kolonial yang menuliskan. Kalian sudah pernah lihat arsip-arsip kolonial? Belum. Biasanya buku atau arsip yang dituliskan itu berbahasa Belanda. Dan ini saat ini sejarawan biasanya kalau menelitinya itu tahun 1900 hingga 1944, biasanya ini tentang waktu ini kebanyakan menggunakan sumber asing. Kalau ini dibatasi ini 90 sekitar 1901 dan lain-lain, itu biasanya masih Belanda. Dan itu biasanya berupa artikel, majalah, dan koran. Ini biasanya ada sumber-sumber yang berbahasa Jepang juga. Tentang waktu ini asing nih. Karena saat itu
Indonesia itu dijajah oleh Belanda. sama Jepang. Nah, di tahun 1945 Indonesia kan merdeka. Ini para sejarawan berusaha mengembalikan kembali tulisan asli bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia dalam kurung. Mereka itu ingin merekonstruksi sendiri peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia. Disebut Indonesia sentris.